Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa taufiqan wa alhiqna bis salihin. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan majelis ilmu kita pada penjelasan kitab Taisirul Karimur Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan, dan alhamdulillah kita telah sampai di penghujung ayat di dalam surah Al-Mujadilah. Dan alhamdulillah pada pertemuan yang sebelumnya kita telah menjelaskan beberapa ayat dari surah Al-Mujadilah, di antaranya ayat yang menjelaskan kepada kita semua bahwa ketika seseorang dikendalikan hidupnya oleh syaitan, maka hal tersebut akan menyebabkan ia lupa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan tanda orang yang lupa kepada Allah Azza wa Jalla itu adalah orang yang lupa kepada perintah-perintahnya dan juga lupa kepada larangan-larangannya, sehingga ketika ia menjalani kehidupannya ia tidak peduli dengan perintah Allah dan tidak peduli dengan larangan Allah, tidak peduli dengan hukum halal dan haram, tidak peduli dengan apa yang diwajibkan kepadanya. Itulah tanda dan indikasi orang yang lupa kepada Allah, dan itu terjadi pada seseorang karena orang tersebut sebagaimana disebutkan dalam ayat istahwadha alaihimus syaitan, dia dikuasai oleh syaitan. Maka ketika kita merasakan bahwa kita kurang perhatian terhadap perintah-perintah Allah, kurang perhatian terhadap larangan-larangan Allah, kurang perhatian di dalam menentukan suatu pilihan, di dalam menetapkan langkah, kurang peduli tentang aturan-aturan Allah, maka ini adalah peringatan. Jangan-jangan kita sedang dikuasai oleh syaitan, dan kondisi seperti itu jangan pernah kita biarkan berlama-lama di dalam diri kita. Kita segera kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah, karena jika hal yang demikian itu terjadi, maka itu akan sangat merugikan diri kita, sangat merugikan keimanan kita. Ya, padahal nilai kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, derajat kita di hadapan Allah itu ditentukan oleh keimanan kita. Ya, semakin kuat keimanan kita, semakin kita mampu memenuhi tuntutan-tuntutan daripada keimanan, maka itu akan sangat mempengaruhi derajat kita di sisi Allah Azza wa Jalla. Jamaah rahimakumullah, kemudian kita lanjutkan pada ayat yang berikutnya, ayat yang terakhir di dalam surah Al-Mujadilah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Engkau wahai Muhammad tidak akan menemukan suatu kaum yang mereka benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Mereka mencintai orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Walau kanu aba'ahum,
meskipun orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya tersebut adalah bapak-bapak mereka, au abna'ahum, atau anak-anak mereka, au ikhwanahum, atau saudara-saudara mereka, au ashiratahum, atau kerabat-kerabat mereka. Ulaika kataba fi qulubihimul iman. Mereka itulah maksudnya orang-orang yang selalu menyesuaikan cinta dan bencinya dengan cinta dan bencinya Allah Subhanahu wa taala. Mereka itulah yang menetap di dalam hati-hati mereka keimanan. Wa ayyadahum bi ruhim min, dan Allah Subhanahu wa taala akan menaungi mereka dengan maunah, pertolongan. Wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Radhiyallahu anhum, Allah ridha kepada mereka. Wa radu'an, dan mereka juga ridha dan bergembira dengan kenikmatan yang mereka dapatkan. Ulaika hizbullah, mereka itulah golongan Allah, mereka itu adalah tentara-tentara Allah. Ala inna hizballahi humul muflihun, dan ketahuilah bahwa hanya golongan Allah, tentara Allah, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jamaah rahimakumullah, ayat ini adalah merupakan salah satu dalil yang sering dibawakan oleh para ulama dalam satu permasalahan yang sangat penting di dalam akidah dan keimanan, yang biasa diistilahkan dengan al-wala wal bara, yaitu cinta dan benci. Hal ini adalah bagian sangat penting di dalam keimanan, karena Nabi SAW menyatakan di dalam salah satu hadisnya bahwa inilah yang merupakan penguat daripada keimanan seseorang. Dalam hadis yang sahih Nabi SAW bersabda, awthaqu ural iman al-hubbu fillahi wal bughdhu fillah. Sebaik-baik atau sekuat-kuat pengikat keimanan itu adalah al-bughdhu fillah, al-hubbu fillahi wal bughdhu fillah. Cinta karena Allah dan benci karena Allah. Dan jika kita mencermati kehidupan para sahabat atau membaca biografi-biografi mereka, demikian pula sejarah para nabi yang diangkat di dalam Al-Quran, maka kita mendapati bahwa mereka adalah sosok-sosok yang sangat sempurna di dalam menerapkan hal ini, dan kita butuh untuk mencontoh mereka secara utuh, karena ini juga adalah persoalan yang kerap kali disalahpahami oleh sebahagian masyarakat. Dan ini adalah sesuatu yang berbahaya ketika seseorang salah memahami persoalan cinta dan benci tersebut. Cinta dan benci karena Allah ini ketika disalahpahami juga sangat berbahaya dampaknya, sangat buruk dampaknya. Nah, di sini kita akan berusaha untuk memahami ayat ini dengan benar. Semoga dengan pemahaman tersebut kita bisa menerapkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sesuatu yang sangat biasa terjadi, seseorang meniatkan diri untuk melaksanakan suatu perintah, tapi perintah itu tidak terlaksana sebagaimana yang diinginkan. Dan itu biasanya terjadi ketika seseorang tidak melihat dan mencermati apa yang dipraktekkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya melihat pada secara teks saja, tetapi tidak melihat bagaimana praktek nyata dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah bagian dari hal yang menafsirkan apa-apa yang tertulis di dalam ayat ataupun di dalam hadis. Karenanya para ulama ketika mendefinisikan apa itu hadis, para ulama tidak membatasi hadis itu hanya pada hal-hal yang terucap, tetapi
masuk juga, bahkan tidak terpisahkan dari makna hadis, itu adalah hal-hal yang dilakukan oleh Nabi SAW atau perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Nabi SAW. Bahkan tidak hanya itu, hal-hal yang ditinggalkan oleh Nabi itu juga masuk di dalam kategori hadis, masuk juga di dalam kategori sunnah yang biasa diistilahkan dengan as-sunnatut tarkiyah. Jadi Nabi SAW sebagai muballigh anis syari', sebagai manusia yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan syariat, beliau ketika melakukan sesuatu maka itu adalah penjelasan terhadap hukum syariat. Sebagaimana halnya juga ketika beliau meninggalkan sesuatu maka itu adalah penjelasan hukum syariat, kecuali pada perkara-perkara yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, berkaitan dengan posisi beliau sebagai manusia biasa, ya tentunya itu di luar daripada hal tersebut. Nah, pada ayat ini Syekh Sa'di rahimahullah mengawali penjelasannya dengan mengatakan la yajtami'u hadza wa hadza. Jadi tidak mungkin berkumpul, kata beliau, tidak mungkin bertemu, kata beliau, antara keimanan, ya, ketika seseorang telah menyatakan dirinya sebagai seorang mukmin, maka tidak mungkin berkumpul di dalam beliau dua hal yang bertolak belakang. Ya. Apa dua hal yang bertolak belakang itu? Fala yakunul abdu mu'minan billahi wal yawmil akhir haqiqatan illa kana amilan ala muqtadal iman. Jadi tidaklah seseorang menyatakan dirinya telah beriman kepada Allah dan hari akhir kecuali keimanan tersebut akan mendorong dia untuk melakukan, ya, akan mendorong dia untuk melakukan hal-hal yang menjadi tuntutan daripada keimanan itu. Artinya ketika iman itu benar-benar hadir di dalam diri seseorang dalam arti yang hakiki, maka keimanan itu akan mendorong untuk melakukan apa yang menjadi tuntutan daripada keimanan tersebut. Sama persis seperti orang yang masuk kerja, diterima sebagai pekerja di tempat tersebut, maka ada tuntutan-tuntutan yang harus dia penuhi sebagai seorang yang telah menyatakan dirinya sebagai pekerja di tempat itu. Demikian halnya ketika kita menyatakan diri sebagai seorang mukmin. Dan untuk mengetahui apa yang menjadi tuntutan iman, itu bisa kita lihat di dalam Al-Quran. Semua ayat-ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, dan itu sangat banyak dalam Al-Quran, maka setelahnya itu pasti adalah tuntutan keimanan, ya. Makanya Ibnu Mas'ud mengatakan, kalau kalian mendengar, kalau kita mendengar Allah memanggil dengan ya ayyuhalladzina amanu, maka perhatikan dengan seksama setelahnya, karena pasti setelahnya kalau bukan perintah maka dia adalah larangan, dan itu adalah tuntutan keimanan. Di antara tuntutan keimanan itu adalah mahabbatu man qama bil iman wa muwalatuhu. Di antara tuntutan keimanan adalah kita mencintai orang-orang yang beriman. Kita mencintai orang-orang yang beriman meskipun kita tidak mengenalnya, meskipun dia bukan kerabat kita, meskipun dia tidak sesuku dan sekampung dengan kita, karena ikatan keimanan itu melampaui semua ikatan-ikatan yang ada. Jadi banyak ikatan-ikatan yang menghubungkan antara satu individu dengan individu yang lain. Ada yang terhubung karena ikatan kekerabatan, ada yang terhubung karena ikatan kesukuan, tetapi keimanan melampaui itu semua. Keimanan adalah ikatan yang paling tinggi yang mengikat antara satu orang dengan orang lain, antara satu individu dengan individu yang lain. Makanya kalau kita lihat dalam kehidupan Rasulullah dan para sahabatnya, kita melihat bagaimana ikatan keimanan itu benar-benar terwujud dengan sempurna, di mana dengan ikatan keimanan itu akhirnya, ya, menghilangkan sekat-sekat yang disebabkan oleh status sosial, yang disebabkan oleh kesukuan, sehingga di dalam diri para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak ada lagi penyekat antara mereka disebabkan status sosialnya, disebabkan oleh kesukuan, hilang itu semua.
karena yang menjadi pengikat pada saat itu adalah keimanannya. Dan itu kita bisa lihat bagaimana Bilal bin Rabah, ya, bagaimana Ammar bin Yasir dan beberapa sahabat yang latar belakangnya itu adalah seorang budak, tetapi begitu masuk ke dalam Islam maka mereka ini memiliki kedudukan yang sama dengan sahabat-sahabat yang lain. Ya, dan sahabat lain tidak meremehkan mereka karena melihat pada background dan latar belakang mereka. Jadi mencintai orang-orang yang beriman, ya tentunya ini bertingkat-tingkat, ya semakin sempurna seseorang di dalam mewujudkan tuntutan keimanan, maka semakin besar pula haknya untuk dicintai oleh mukmin yang lain. Ya, semakin rendah tingkat pelaksanaan terhadap tuntutan keimanan, maka semakin rendah pula haknya. Tetapi selama di dalam dirinya ada keimanan, artinya selama dia belum jatuh dalam kemurtadan, maka dia punya hak untuk dicintai. Meskipun pada sisi yang lain dia juga dibenci, karena misalnya dia melakukan kemaksiatan, maka dibenci pada sisi itu. Tetapi tidak boleh dibenci secara mutlak selama dia adalah orang yang beriman. Jadi tidak boleh membenci orang beriman secara mutlak. Ya, makanya dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang sahabat yang berkali-kali dicambuk disebabkan dia minum khamar. Maka ketika kembali akan dihukum, ya dicambuk lagi karena minum khamar, sebagian sahabat mengatakan Allahumma al'anhu ma aktsara ma yu'tabih. Ya Allah, semoga orang ini dilaknat. Betapa seringnya dia dicambuk tapi tidak jerah, selalu tetap minum khamar. Maka Nabi SAW mengingatkan, la tal'anhu fa innahu rajulun yuhibbullah wa rasulah. Jangan engkau melaknatnya karena dia adalah orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya. Artinya dalam diri orang ini masih ada keimanan. Bukti cintanya dia siap dihukum dengan hukum Allah Azza wa Jalla. Boleh jadi kalau dia tidak punya iman, dia akan lari dari hukuman itu. Ya. Artinya meskipun seseorang melakukan keburukan, selama keburukan itu tidak membuatnya keluar dari agama Islam, maka dia punya hak untuk dicintai. Jadi itu adalah di antara konsekuensi keimanan yang disebutkan dalam ayat ini adalah mencintai orang-orang yang beriman. Wa bughdhu man lam yakum bihi wa mu'adatihi, dan membenci orang-orang yang tidak beriman, ya, membenci orang-orang yang tidak beriman, walau kana aqraban nasi ilaihi, meskipun dia adalah orang yang sangat dekat dengan kita. Nah, di sini yang penting untuk kita pahami dengan benar bahwa urusan cinta dan benci ini adalah urusan yang ada di dalam hati, dan kita harus berhati-hati di dalam mengekspresikannya. Di mana dalam mengekspresikan kebencian itu kita harus melihat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi manusia yang paling sempurna dalam mewujudkan al-wala wal bara. Dan Nabi hidup di sekitar beliau semua jenis kekafiran itu ada. Ada Yahudinya, ada Nasraninya, ada musyriknya, dan ada orang-orang munafiknya juga. Ya. Dan kita lihat bagaimana Nabi mengekspresikan kebencian itu. Nah, yang kadang disalahpahami, ya, oleh sebagian orang, kalau kita benci maka kita bisa menzalimi. Kalau kita benci kita boleh mencurangi. Bahkan yang lebih parah lagi, kalau kita benci kita boleh membunuhnya. Ya, seperti yang kadang terjadi, meletakkan bom dan sebagainya. Nah, ini adalah bentuk cara mengekspresikan kebencian yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Akhirnya Islam menjadi tertuduh dengan tuduhan yang bermacam-macam. Padahal Islam tidak mengajarkan hal yang seperti itu. Islam mengajarkan bahwa harus ada kebencian di dalam hati. Kenapa? Karena Allah membenci. Ya, tidak mungkin kita sebagai orang beriman mencintai orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi persoalannya bagaimana kita mengekspresikan kebencian itu. Kita harus melihat pada petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi damai beliau tidak melakukan pembunuhan dan peperangan. Ya. Pembunuhan itu terjadi kalau dalam situasi terjadi peperangan. Dalam kondisi damai, ketemu di pasar dan sebagainya, tidak boleh saling mengganggu.
Ya, bahkan Nabi SAW mengatakan siapa yang mengganggu kafir dhimmi maka aku berlepas diri darinya. Ya, jadi ini yang terkadang pemahaman sebagian orang itu tidak utuh terhadap suatu ajaran, terhadap suatu perintah, sehingga di dalam praktek akhirnya melenceng dari yang sesungguhnya. Akibatnya Islam yang menjadi korbannya, Islam yang kemudian disalahpahami oleh sebagian orang. Oh, ternyata Islam mengajarkan demikian dan demikian, padahal Islam tidak mengajarkan itu. Ya. Bagaimana mungkin Islam itu duri saja di jalan itu diperintahkan untuk disingkirkan supaya tidak mengganggu orang. Bagaimana mungkin Islam mengajarkan untuk membunuh orang-orang kafir misalnya. Ya, hal pembunuhan terjadi kalau dalam konteks peperangan. Adapun dalam konteks damai tidak ada hal tersebut. Ya. Wa hadha huwa al-iman ala al-haqiqah. Kata Syekh Sa'di rahimahullah, inilah hakikat daripada keimanan. Ya. Dan cinta dan benci itu sesuatu yang tidak bisa dihilangkan. Ya, dalam kehidupan sehari-hari manusia hatinya itu beredar di antara dua keadaan ini. Kadang dia menyukai sesuatu, kadang dia membenci sesuatu. Tidak mungkin itu dihilangkan. Yang bisa dihilangkan, bisa dikendalikan itu adalah mengekspresikan kebencian kita. Itu bisa dikendalikan. Kita benci seseorang, tidak mesti kita dengan memukulinya. Ya. Nah, kalau sudah berkaitan dengan agama, maka kita terikat dengan aturan-aturan agama. Ya, dan Islam sangat menjunjung tinggi yang namanya saling menghormati. Ya. Selama saling menghormati itu tidak berkaitan dengan urusan-urusan agama. Kalau urusan agama, di situ lakum dinukum waliyadin. Ya, tidak boleh atas dasar saling menghormati kemudian kita beribadah dengan ibadahnya mereka dan mereka beribadah dengan ibadah kita. Urusan ibadah itu urusan masing-masing. Kita tidak boleh ikut-ikutan dengan ibadah mereka, sebagaimana mereka juga kita tidak minta untuk ikut-ikutan beribadah dengan ibadah kita. Tetapi di dalam urusan dunia, kita ketemu di pasar, kita ketemu di jalan, ketemu di tempat kerja, maka kehidupan berjalan sebagaimana biasanya. Kita saling memahami, saling menghormati dan seterusnya. Wa hadha huwal iman alal haqiqah. Jadi cinta dan benci karena Allah inilah iman dalam arti yang hakiki. Alladzi wujidat thamaratuhul maqsud minhu. Ya, yang didapati buahnya yang menjadi tujuan daripada iman tersebut. Wa ahlu hadzal wasfi humul ladzina kataballahu fi qulubihimul iman. Ya. Dan orang yang mampu memiliki kriteria ini, yaitu kriteria cinta dan benci karena Allah, itulah orang yang telah menetap di dalam dirinya keimanan. Syekh Sa'di menafsirkan kataba fi qulubihimul iman itu adalah rasamahu wa thabbatahu wa gharasahu gharsan. Rasamahu wa thabbatahu artinya menetap dengan kuat keimanan itu di dalam dirinya, seperti pohon yang tertanam dan menancap dengan kuat. Ini yang dimaksudkan oleh Nabi SAW, awthaqu ural iman. Ya, sekuat-kuat penyikat keimanan itu cinta dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Wala tu'atsiru fihi syubha wa syukuk. Kalau seseorang memiliki kriteria ini, cinta dan benci karena Allah, maka dia tidak terpengaruh dengan kerancuan-kerancuan, dengan kepentingan-kepentingan sesaat. Ya, kalau urusan ibadah, maka dia tegas di situ. Kalau dalam urusan ibadah, di mana seperti disebutkan di dalam surah Al-Kafirun, la a'budu ma ta'budun. Ya, tetapi dalam urusan muamalah, ya seperti pada kehidupan yang normal, tidak ada di sana hal-hal tidak ada hal-hal yang aneh yang dilakukan oleh seorang muslim. Ya, saling melakukan jual beli. Ya, bahkan Nabi SAW memberikan pembelajaran yang sangat berharga, di mana menjelang wafat beliau itu masih sempat melakukan transaksi dengan seorang Yahudi. Ya, melakukan perjanjian dengan mereka. Bahkan Nabi sendiri tahu mereka orang yang suka menyelisihi perjanjian, tapi Nabi melakukan perjanjian dengan mereka.
ketika mereka dikalahkan di Khaybar, ya, mereka ditaklukkan di Khaybar, mereka minta kepada Nabi SAW, wahai Nabi, ya, wahai Muhammad, berikan kami kesempatan untuk tetap mengelola pohon kurma yang ada di Khaybar, yang dulu memang itu adalah milik mereka, tetapi setelah ditaklukkan itu beralih menjadi milik kaum muslimin. Maka ketika mereka minta hal tersebut, Nabi SAW memperkenankannya, ya, makanya banyak dari kalangan mereka itu masuk Islam karena melihat, ya, melihat akhlak dan uswah yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan seseorang terpenuhi dalam dirinya kriteria ini, maka dia akan menjadi orang yang memiliki prinsip, ya, tidak mudah terombang-ambing oleh situasi dan keadaan, ya. Wa humul ladzina qawwahumullah, ya, dan di akhir ayat, di ayat selanjutnya disebutkan wa ayyadahum biruhim min, ya, orang yang memiliki kriteria ini dikuatkan keimanannya, wa ayyadahum biruhim min, dan mereka inilah yang akan dinaungi pertolongan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan ini persis yang ada pada diri para sahabat, ya, ini persis yang ada pada diri para sahabat. Makanya kita dapati ketika terjadi perang, dalam konteks perang di perang Badar, nah itu banyak diantara mereka anaknya muslim tetapi lawannya itu adalah bapaknya di perang Badar, ya, dalam konteks peperangan, ya, dalam konteks peperangan mereka tidak lagi, oh itu bapak saya, mereka sudah terlampaui ikatan kekerabatan oleh ikatan keimanan, ya. Dan ini banyak, ayat ini banyak dikaitkan dengan Abu Ubaidah ibnu Al-Jarrah, ya, di perang Badar itu dia sahabat, tetapi di pasukan Quraisy itu ada bapaknya di situ, ya, tetapi karena ikatan keimanan itu sangat kuat, maka dia tidak lagi menghiraukan hal tersebut karena cintanya kepada Allah melebihi daripada cintanya kepada kepada sesama manusia, ya. Tetapi sekali lagi itu dalam peperangan, tidak boleh dalam kehidupan yang normal seperti ini kemudian karena misalnya dia masuk Islam kemudian bapaknya masih kafir kemudian dia menzalimi bapaknya, tidak boleh, ya. Maka Nabi Allah dalam Al-Quran mengatakan wasahibhuma fid dunya ma'rufa, perlakukan mereka berdua meskipun dia belum beriman, masih kafir, perlakukan mereka dengan cara yang baik, ya. Humul ladzina qawwahumullah biruhim min, ya, ruh di sini maksudnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dengan wahyunya, ya, dengan pertolongannya, ya, dan kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada dirinya. Artinya dengan hadirnya dalam diri kita al-hubb wal bughdhu fillah, maka kita akan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan tambahan dari Allah Azza wa Jalla. Itu di dunia. Di akhirat wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar. Di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan mereka ke dalam surga-surganya, dan Allah ridha kepada mereka, mereka juga ridha dan bergembira dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka. Mereka itulah adalah golongan Allah, dan golongan Allah itulah yang al-muflihun, orang yang beruntung. Nah, inilah prinsip yang diajarkan di dalam agama kita, di dalam agama Islam, dan inilah yang wajib untuk kita pegangi, dan kita tidak terpengaruh dengan apa yang diperlihatkan atau ditampilkan oleh siapapun, ya, baik itu dia public figure atau dia pejabat atau siapapun. Uswah dan kedua kita itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rujukan kita itu adalah ayat-ayat Al-Quran, dan itulah yang akan menjadi pegangan bagi kita, yang akan menjadi asbab kita selamat dari azab Allah di akhirat kelak nanti. Mungkin ini yang bisa disampaikan, dan alhamdulillah kita selesai dari surah Al-Mujadilah. Wallahu taala alam bissawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.